Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali pada saat malam hari ini untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan, merindukan kehadiran Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, rindukan kehadiran Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebesar kerinduan saudara, sebesar itu pula Roh Allah akan dicurahkan, dilimpah-limpahkan dalam hidup kita. Mari datang dengan rasa haus dan rindu akan Dia. Jamahannya dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu. Amin, haleluya. Ya Allah yang hidup, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku. Tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukan, jiwaku merindukanmu. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup. Sungguh jiwa kami haus, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku,
kami mencari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami buka ibadah kami malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan? Haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Amin. Sekali lagi, apa kabar Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan? Sama-sama kita katakan haleluya. Berkat Tuhan buat saya luar biasa. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur. Di situ ada kuasa Allah dicurahkan dalam hidup kita. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Malam hari ini ada di antara kita yang mungkin sedang diikat dengan ketakutan. Ada di antara kita yang sedang diikat oleh belenggu dosa. Ada di antara kita yang sedang diikat dengan berbagai-bagai persoalan. Malam hari ini puji Dia, ada kebebasan, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Dia kerjakan di tempat ini bagi kita semua. Haleluya. Puji Dia dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Hatiku senang, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Amin. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Sekali lagi, hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Amin. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembah Dia. Mujizatnya sedang terjadi. Amin. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Aku bebas, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sekali lagi, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya, haleluya. Kebebasan, kemenangan, kelepasan Tuhan kerjakan di tempat ini. Saudara percaya mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Tinggal kita percaya. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari percayalah janji Tuhan. Percayalah kuasa Tuhan masih bekerja sampai dengan hari ini. Ada mujizat bagi kita yang percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan
Tuhan jadi andalan, Kau Tuhan jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya, aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi katakan, aku percaya ada mujizat. Oh, haleluya, haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Berfirmanlah bagi kami pada saat malam hari ini. Kami butuh kekuatan dari firman-Mu. Kami butuh kekuatan dari Roh Kudus yang akan menolong kami, menopang kami, memberikan kekuatan yang baru, bahkan memberi kemenangan. Sebab di dalam firman-Mu ada nasihat, di dalam firman-Mu ada solusi buat setiap kami. Apapun persoalan masalah yang kami bawa pada saat malam hari ini, biarlah Tuhan kami mau belajar untuk melihat bahwa sebesar apapun masalah kami masih punya Tuhan yang lebih besar dari masalah kami. Kami punya Tuhan yang lebih hebat, lebih dahsyat dari apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami mau ubah cara pandang kami malam hari ini untuk melihat bahwa Tuhan lebih besar dari masalah kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau percaya kepada firman-Mu. Kami mau taruh dan tanamkan firman-Mu di hati kami, di tanah yang terbaik. Dan kami percaya firman-Mu akan bertumbuh, bahkan berbuah-buah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami semua diberkati. Kami percaya Tuhan sudah mengurapi dan memberkati hamba-Mu, sehingga Tuhan Yesus, firman Tuhan malam hari boleh menjadi berkat buat kami semua. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Jauh ya, puji Tuhan. Saya persilakan kepada Bapak Pendeta John Latuperisa dari Kupang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku, selamat berjumpa di dalam new era, new normal, era yang baru. Hari-hari ini kita hidup dalam era new normal. Era new normal, kemanapun saudara pergi, gunakan masker. Kemanapun saudara pergi, cuci kaki tangan, bersih, hati-hati. New normal, tidak boleh ada perkumpulan rame-rame. New normal, dimanapun juga jaga jarak antara satu dengan yang lain. Ya. Saudara melanggar ini, malapetaka
datang atas hidupmu, keluarga, rumah tangga, anak-anakmu. Nah, saudara yang kekasih, jadi bagaimana saudara dan saya kita harus hidup dalam new normal ini, saudara? Saudara yang kekasih, di dalam Yohanes pasal 11 ayat 15, Tuhan Yesus berkata, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu ketika Lazarus sakit dan mati, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Sebab itu tema khotbah pada pagi hari ini, saudara. Hidup belajar untuk percaya. Di dalam kehidupan yang baru, era yang baru, firman Allah ingatkan, mari kita hidup belajar untuk percaya. Belajar percaya saja, percaya saja. Percaya saja berjalan bersama Yesus. Ada pemeliharaan, ada perlindungan, ada penjagaan. Saudara, hidup dalam ancaman COVID tidak ada tempat yang aman. Tuhan mau kita belajar untuk percaya akan pemeliharaan di dalam Tuhan Yesus. Kemanapun saudara pergi, tidak ada tempat yang aman di muka bumi dengan adanya COVID-19. Nah, itulah sebabnya saudara, Yesus mau bahwa di dalam Yesus, Ia mau kita belajar untuk percaya, meningkatkan kualitas rohani kita, meningkatkan kemampuan rohani kita, meningkatkan pengetahuan rohani kita dengan belajar percaya, belajar percaya. Waktu Lazarus sakit, mereka bilang, Tuhan datang sudah, Yesus datang, dia sakit tambah parah, dia sakit tambah parah, panasnya tambah naik, upaya-upaya gagal, tidak menolong, membantu. Tapi Tuhan Yesus tidak datang. Lalu waktu Tuhan Yesus pergi, Tuhan Yesus berkata, aku tidak datang supaya kamu belajar percaya. Belajar percaya dalam menghadapi situasi yang gawat berbahaya. Tetap tenang, percaya, percaya, percaya kepada pemeliharaan Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih, Tuhan mau saudara dan saya belajar. Belajar percaya, belajar kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid Matius 11 ayat 29, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Pikulah kuk yang kupasang, pikulah kebenaran, keharusan firman Tuhan dalam hidupmu. Pikul, belajar, belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Di mana-mana sekarang orang tidak tenang, saudara. Rasa hati tidak tenang. Anak-anak pergi kemana-mana kita tidak tenang. Kita keluar kemana-mana pun juga kita tidak tenang. Tetapi Tuhan Yesus berkata, mari belajarlah, belajarlah kepadaku. Pikul kuk yang aku berikan, belajarlah lemah lembut kepadaku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Itulah tempat firmanku berdiam dalam kelembutan dan kerendahan hati hidup seseorang. Belajar saudara, percaya saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita melihat pengalaman orang-orang yang mau belajar percaya dan bagaimana dampaknya bagi mereka, saudara. Ketika Yesus menyuruh membuka kubur Lazarus, maka bilang dia sudah mati Tuhan, sudah busuk 4 hari. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau percaya, bongkar kubur, bongkar kubur, bongkar kubur. Kalau kamu mau percaya, maka belajar, walaupun dia lihat kenyataannya itu berbeda, saudara. Tetapi secara rohani Yesus katakan bongkar kubur, bongkar kubur, bongkar itu kubur. Saudara, kita melihat mengenai ke-10 orang kusta. 10 orang kusta berdiri dari jauh dan berseru, ya Yesus anak Daud, tolonglah kami. Lalu Tuhan Yesus berkata, Ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam.
Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi takir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara yang nyaring. Saudara perhatikan, ke-10 orang kusta. Mereka kusta, penyakit kusta. Zaman dulu tidak ada obat. Kena itu penyakit, mati dengan itu penyakit. Waktu mereka datang kepada Tuhan Yesus, Guru, berbelas kasihan dan berkemurahanlah atas kami. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergi tunjukkanlah dirimu kepada imam. Saudara, orang kusta pergi kepada imam terkecuali kalau dia sudah sembuh dan diperiksa dan imam berkata, kamu sudah sembuh dan boleh masuk ke dalam Ka'bah. Tetapi 10 orang ini mereka belum sembuh, masih penuh dengan kusta, saudara. Penuh dengan kusta. Tetapi mereka mau belajar percaya. Belajar percaya. Mereka mau belajar percaya. Tuhan sudah omong begitu, ya mari kita pergi saja. Mereka belajar untuk percaya, tunduk, taat, lakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan firman Allah berkata, ketika mereka sedang berjalan, maka tiba-tiba mereka sadar bahwa mereka sudah disembuhkan. Ketika mereka berjalan, tiba-tiba mereka merasa diri tubuh mereka ringan. Mereka merasa bahwa busuk dari daging mereka tidak ada. Mereka melihat luka-luka di tangan membusuk sembuh. Mereka melihat tangan pergelangan-pergelangan yang membengkak semuanya sembuh. Warna kulit mereka berubah menjadi bersih sama sekali. Tidak ada kerut hitam dari penyakit kusta. Oh, kami sudah sembuh. Mereka kembali memuliakan Allah. Ketika seseorang mau belajar percaya, tunduk taat akan firman Tuhan, maka ia akan melihat perbuatan Allah di dalam Yesus yang luar biasa dalam hidupnya. Maka ia dapat berkata, sungguh otoritas Allah di dalam Yesus itu ada di dalam firman-Nya. Saudara yang kekasih, kita coba melihat lagi mengenai seorang wanita janda Sarfat, saudara. Dikatakan bahwa pada musim panas yang hebat 3,5 tahun tidak ada hujan, Allah menyuruh Elia, kau pergilah kepada seorang wanita janda Sarfat. Bagi Elia ini bukan pelajaran, saudara, sebab dia tahu apa yang firman Tuhan katakan. Kalau kepada orang lain, sudah janda, susah, musim kelaparan, saya datang, aduh, bikin berat. Dia pula, bagaimana mungkin ini? Elia dia bukan belajar, tapi dia sudah mengenal, dia sudah belajar, berjalan mengenal siapa Allah yang dia sembah. Apa maksud tujuan pembelajaran? Supaya kita sungguh-sungguh bertumbuh lebih dekat, lebih mengenal Allah di dalam Yesus, lebih mempercayakan hidup kita kepadanya, percaya yakin akan perkataan firman-Nya. Saudara, dikatakan ketika Elia berkata, ibu, berikan aku air segelas. Ketika wanita ini pergi, Elia berkata lagi, ibu, bawakan aku juga sepotong kue. Lalu wanita ini menjawab, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku, sedikit pun tidak ada, kecuali segenggam tepung dalam tembayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti apa yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis
dan minyak dalam buli-buli pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Saudara, wanita ini tidak pernah mengalami mujizat melalui perkataan dari seorang nabi. Tidak pernah, saudara, tidak pernah. Namun ketika Elia datang dan berkata kepadanya, "Ibu, buatlah itu, firman Tuhan berkata, tetap akan ada cukup makanan bagimu." Lalu tanpa berkomentar, berargumentasi, pergilah ia dan lakukan apa yang dikatakan Elia. Lalu terjadilah mujizat. Tepung yang sedikit dan minyak yang sedikit mencukupi untuk mereka sepanjang musim bela kelaparan. Saudara yang kekasih, mari belajar. Belajar. Tuhan mau belajar, hidup ini belajar. Saudara yang kekasih, dalam usia saya yang sekarang ini pun juga saya belajar, saudara, belajar. Dahulu kalau saya mau buat lakukan kata A, B, C, D buat ya. Tapi dalam usia sekarang, saudara, A, B, C, D. Anak-anak bilang, Sunday Pak, harusnya X, Y, Z. Oh begitu. Ya, itu belajar, saudara. Belajar untuk ikut mau anak-anak, belajar untuk ikut mau keluarga. Kan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, kalau kamu sudah tua, tanganmu diikat, orang akan bawa kamu, kamu tidak suka, tapi kamu harus saudara belajar. Nah saudara, ini belajar, kehidupan ini belajar saudara. Saudara kanak-kanak belajar hidup, sekolah SMA, tingkat belajar lagi kehidupan baru sebagai mahasiswa. Kemudian belajar lagi pergumulan hidup, mencari nafkah. Belajar, tingkat, bertingkat. Yesus mau saudara dan saya belajar untuk hidup rohani kita menjadi sama dengan ukuran standar kehidupan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan aku. Terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberikan kami kekuatan, kemampuan untuk belajar. Tiap-tiap hari adalah kehidupan kami belajar. Belajar untuk hidup seperti Yesus. Belajar kepada Yesus. Belajar untuk mengerti firman Tuhan. Belajar untuk tunduk taat kepada firman Tuhan. Belajar untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kami akan melihat berkat rohani, berkat jasmani mengalir dalam kehidupan kami umat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam waktu sejenak di dalam House of Hope, Tuhan memberkati kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, saya percaya kita semua sudah menerima berkat dari firman Tuhan. Mari kita tetap percaya ada kuasa Tuhan yang lebih hebat. Mari datang kepada Tuhan. Izinkan kuasa Allah melawat setiap kita malam hari ini. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang manis akan memenuhi hidup kita. Haleluya, haleluya. Buka hatimu buat Roh Kudus. Haleluya. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Datang penuhiku, datang penuhiku, datang urapiku, datang segarkanku.
Roh Kudus yang manis, mari datang, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis. Haleluya. Datang ke atasku, datang penuhiku, datang penuhiku.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kami umat-umat-Mu untuk terus percaya kepada Engkau. Kami yakin di tempat ini kami akan melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar, yang dahsyat, yang luar biasa. Mujizat terjadi bukan hanya 2000 tahun yang lalu ketika Engkau ada di tengah-tengah umat-umat-Mu, tetapi sampai dengan hari ini pun kuasa Tuhan tetap sama, sanggup untuk melakukan perkara-perkara ajaib buat kami. Mungkin ada di antara kami yang sakit malam hari ini. Kami percaya kuasa-Mu sanggup memberi kesembuhan kepada kami. Engkau menjamah kami Tuhan. Ketika kami menghadapi persoalan masalah yang tidak mungkin, kami berdoa di dalam nama Yesus. Segala sesuatu menjadi mungkin bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Masih ada mujizat di dalam Engkau. Mari nyanyikan lagu itu. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat.
agar kita bisa. Tetapi nyanyikan lagu ini dari dasar hati kita yang paling dalam, dengan iman percaya kepada Tuhan. Roh Kudus yang akan menolong kita menjadi orang-orang yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi sambil mengangkat tangan. Aku percaya ada mujizat. Amin. Haleluya. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sungguh mengucap syukur buat ibadah saat malam hari. Kami sudah disegarkan lewat firman-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami kembali dikuatkan. Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu. Ada sukacita yang baru, ada iman yang baru, ada kekuatan yang baru yang Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau terus melangkah bersama dengan Engkau, ya Roh Kudus. Kami mau terus dipimpin, disertai oleh firman-Mu. Firman yang hidup, firman yang memampukan kami menghadapi masa-masa yang sukar. Kami tahu Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri. Pada saat malam hari ini memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu pakai lebih hari, lebih indah, lebih heran bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Urapan-Mu turun atas hamba-Mu dan menjadi berkat, menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Tuhan kiranya memberkati pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan seberapa domba-domba-Mu semua yang sudah ambil bagian di dalam doa malam hari ini, kami percaya ketika kami tidak melewatkan sedetik pun waktu kami bersama dengan Engkau, maka di situ kami akan melihat lawatan Allah dinyatakan dalam hidup kami, keluarga kami, pekerjaan kami. Tuhan Yesus, dalam segala hal yang dibuat oleh umat-umat-Mu, Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau buat perbedaan dengan Tuhan mereka yang tidak beribadah kepada Engkau, dengan orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa yang sakit Tuhan menjamah dan memberi kesembuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terus menolong buat Indonesia. Berkati kota kami, berkati pemerintah yang ada. Kami percaya Tuhan akan terus membawa Indonesia. Kami terus akan membawa umat-umat-Mu hari-hari ini untuk kami lebih dekat kepada Engkau. Tanda-tanda zaman sudah semakin dibukakan, disingkapkan. Biarlah Tuhan Engkau terus dapati kami berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia, tetap percaya apapun persoalan masalah kami. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur untuk ibadah pada saat malam hari ini. Kami percaya Tuhan sudah memberkati. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa besok. Tuhan memberkati. Shalom.